Hanya saat itu, Mayang mengutarakan membuka fakta bahwa dia sebenarnya belum pernah memakai skincare yang dimaksud. Dan dia akhirnya memberikan testimonial dan disuruh mereview ini karena disuruh oleh siapa coba? Meskipun kata-kata yang dipilih oleh Mayang di situ adalah aku juga nggak enak sama Dedi, tapi yang sebenarnya dirasakan oleh Mayang ini jelas adalah perasaan takut. Mayang saat ini hanya punya Pak Dodi. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Karma is real, ya karma itu ada. Siapa yang menanam dia akan memanen. Siapa yang menabur dia akan menuai. Tapi karma itu bukan hanya soal kejelekan sebenarnya. Perbuatan baik pun ada karma baik, perbuatan jelek ada karma jelek. Dan kini yang akan kita bahas adalah Denny Darko, seorang peramal kartu tarot yang cukup terkenal dan banyak pengikutnya di channel YouTube dan juga sering mengisi di acara televisi swasta, meramalkan bahwa bahkan menyebut Dodi mendapatkan karma. Kemudian Mayang yang sekarang sedang berurusan hukum dengan produk skincare terancam nasibnya. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Yuk sama-sama kita simak tipis-tipis dikupas oleh Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Jago Dangdut. Denny Darko sebut Dodi Sudrajat dapat karma. Mayang terancam. Denny Darko yang merupakan ahli tarot belakangan ini membuat publik heboh atas ramalan yang ia prediksi. Baru-baru ini Denny Darko menerawang bagaimana nasib dari ayah mendiang Vanessa Angel, yakni Dodi Sudrajat, mengenai perbuatan yang ia lakukan selama ini. Ahli tarot itu menyebutkan bahwa Dodi Sudrajat kini sudah mendapatkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Terlebih lagi terdapat laporan polisi hingga pidana. Pak Dodi Sudrajat ini mulai mendapatkan getah dari apa yang merupakan perbuatannya sendiri. Dan ini diduga juga akan berimbas pada laporan polisi dan pidana, kata Denny Darko. Dan memang kita tahu, Dodi sempat dicatut namanya oleh Tiara Marlene, dan kini Dodi akan dipanggil oleh polisi atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tiara Marlene kepada Vanessa Angel, yang status Tiara Marlene sudah menjadi tersangka. Dan Tiara Marlene mengatakan dalam berita acara pemeriksaan oleh polisi bahwa Dodi Sudrajat lah yang menginformasikan itu. Tidak hanya itu saja, Denny Darko juga memberikan jawaban atas pertanyaan dari sejumlah warganet yang diduga Mayang akan memiliki nasib yang sama dengan sang kakak mendiang Vanessa Angel. Mayang sudah mengakui jika dirinya belum memakai skincare tersebut, namun sudah mereviewnya karena diduga disuruh oleh Dodi Sudrajat. Kenyataannya saat itu Mayang membuka fakta bahwa dia belum pernah memakai skincare yang dimaksud dan disuruh mereview. Ini karena disuruh oleh siapa coba, kata Denny Darko. Dan Mayang sendiri mengaku bahwa dia disuruh oleh dedinya. Selain itu, Denny Darko menyebutkan bahwa sebenarnya Mayang mempunyai perasaan takut kepada Dodi Sudrajat. Melalui kartu-kartu tarot yang dia buka, hal itu mengindikasikan adanya ketakutan dari Mayang kepada dedinya. Karena itulah diduga nanti Mayang juga akan bernasib seperti Vanessa, yang jika Mayang berani seperti Vanessa akan memberontak dan kabur dari rumah. Meskipun kata-kata yang dipilih oleh Mayang di situ adalah aku nggak enak sama Dedi, tapi yang sebenarnya dirasakan oleh Mayang adalah perasaan takut. Tekanan rasa takut ini jika tidak
dikeluarkan, maka tekanan itu akan membuat reaksi yang berlebihan mungkin dan bisa menyebabkan nasib yang sama dengan Vanessa. Perasaan takut itu ada karena Mayang saat ini hanya memiliki Dodi Sudrajat yang ada di dekatnya. Seperti diketahui ibu sambung Mayang, Puput sudah resmi cerai dari Dodi Sudrajat dan sang kakak satu-satunya sudah meninggal dunia. Hal inilah yang membuat ahli tarot itu menduga nasib Mayang akan sama dengan Vanessa Angel saat memasuki dunia entertain. Namun bedanya mungkin Mayang tidak seberani Vanessa. Mayang takut kehilangan dan jika tidak ada yang ngurusi seperti Dodi Sudrajat. Ini komentar yang ada di Jago Dangdut. Ya, karma juga menimpa Dodot. Kan hasil dari perbuatannya sendiri toh. Bapak nggak punya otak, perasaan sama anak menantu khususnya cucu demi hidupnya. Juga ganggu, kuras hartanya. Iri sama besan karena perjuangannya demi cucu. Alhamdulillah ya Allah, biar kena azab lu Dot. Semoga Dodot cepat merasakan karma dari perbuatannya dan Mayang dipidana karena perbuatannya. Meskipun atas tekanan Dodot, biar kapok dua-duanya. Tinggal si penghasut FA, semoga dapat karma juga. Jangan percaya ramalan sesat. Segala kekuasaan hanya percaya sama Tuhan, bukan peramal. Semoga aja benar seperti kata peramal. Memang Dodot itu orang paling jahat untuk keluarga di seluruh dunia. Dia nggak punya hati dan perasaan. Anak, mantu, dan keluarga sendiri tega dia buka aib ke publik. Di sini saja kita bisa menilai bahwa Dodot itu ngelakuin semua dengan sadar tanpa merasa bersalah. Kan pantas dia dapat karma. Gak usah pakai tarot, semua pada tahu bro. Gini ini Farhad suruh ngomong jangan kicep. Jangan-jangan Mayang ini akan bernasib sama seperti Vanessa dan akan menjadi kisah Vanessa jilid yang kedua. Kartu ini menunjukkan seseorang yang memberikan uang kepada orang yang lainnya. Sepertinya karena menuruti apa yang disampaikan oleh ayahnya, akhirnya dia ini harus berurusan kepada sesuatu yang tidak pernah dibayangkan dulu sebelumnya. Kasus antara Mayang dan salah satu brand skincare ini sudah mulai masuk ke ranah hukum. Dan entah karena kecoplosan atau gimana, akhir-akhir kemarin itu Mayang akhirnya menceritakan apa kejadian di balik itu. Jangankan dari pihak skincare-nya, saya aja bingung saat tahu tentang masalah review Mayang yang dahulu itu. Apa mungkin dan masuk akal skincare yang dipergunakan kurang dari 24 jam masa sudah bisa menghasilkan wajah yang breakout? Kalau reaksi alergi, ya iyalah ya, karena ya orang kan beda-beda. Tapi breakout itu kan sesuatu namanya juga breakout. Dari dalam itu keluar dan itu pasti butuh waktu. Dan kenyataannya saat itu, Mayang mengutarakan membuka fakta bahwa dia sebenarnya belum pernah memakai skincare yang dimaksud. Dan dia akhirnya memberikan testimonial dan disuruh mereview ini karena disuruh oleh siapa coba? Meskipun kata-kata yang dipilih oleh Mayang di situ adalah aku juga nggak enak sama Dedi, tapi yang sebenarnya dirasakan oleh Mayang ini jelas adalah perasaan takut. Mayang saat ini hanya punya Pak Dodi. Puput dan Cika itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan Mayang. Sang kakak sudah meninggal. Sehingga saya pikir sih instingnya adalah ya jangan bikin masalah atau marah orang satu-satunya yang memiliki hubungan darah dengannya. Dan menuruti apapun yang diminta oleh sang ayah ini tadi. Dan itu pasti akan dilakukan meskipun mungkin ini adalah satu hal yang mungkin hati nuraninya ini tidak ingin melakukannya. Lalu apa kira-kira alasan Mayang mau mengungkapkan kebenaran itu? Suka atau tidak suka tentang apapun yang menimpa gadis remaja ini, maka kita akan tahu bahwa masa depan Mayang ini masihlah panjang dan jauh. Pendidikannya juga masih panjang. Dan dia ini jelas masih ingin punya kehidupan. Lalu akhirnya pertama kali tersandung masalah hukum, terancam dan dibayang-bayangi juga oleh masalah hukum, berurusan dengan polisi, paranoid dan trauma kalau harus pakai baju Shopee. Di usia semuda itu, saya pun siapapun, ini pasti akan merasa takut. Selain ketakutan, alasan mengapa Mayang akhirnya menceritakan ini adalah karena dia akhirnya ini lelah. Dia sudah nggak sanggup menahan ini semua dan akhirnya dia mungkin ya runtuh. Lelah dengan masalah, lelah harus urusan dengan polisi, klarifikasi kemana-mana. Mungkin bagi anak seumur dia ini merasa jadi kayak kok malah aku ya yang akhirnya jadi harus
berurusan dengan semua ini tadi. Padahal dia hanya mengikuti apa yang disuruh oleh seseorang yang dia percaya di sini. Dia merasa bahwa hal yang kemarin itu bukan inisiatifnya. Mungkin dia merasa bahwa sejak sang kakak ini meninggal dunia, permasalahan ini bertubi-tubi seperti tanpa henti. Dia mungkin karena sudah capai, sehingga di pikirannya jika dia akhirnya menyampaikan kebenaran ini, mungkin akan sedikit meringankan beban atau permasalahan yang banyak banget ini ada di pundaknya.